macan aja itu tunduk sama bayinya Gusmi. Iya. Itu beneran gak sih? Kalau dalam filosofi Nggih. Jawa ataupun filosofi Islam, Nggih. dunia ini ada 2 simbol. Mhm. Simbol naga itu kekuasaan. Oke. Nah dan sebagainya itu memang naga simbolnya. Tetapi kalau harimau, otomatis simbol keilmuan yang sangat luar biasa. Halo guys, welcome back to YouTuber Indonesia. Jika kalian suka sama konten-konten kita, silahkan bantu share. Dan jika kalian gak suka, silahkan unlike aja. So, enjoy the next video. Guys, Maherista, malam ini kita akan spesial membahas tentang sosok wali yang udah nggak asing lagi lah bagi Indonesia, yaitu Gusmi atau Kiai Haji Hamim Djazuli. Nah, saya nggak akan bahas tentang Gusmi sendirian karena saya akan ditemani teman saya yaitu Bang Arga dari Banser. Selamat malam Bang Arga. Ya, selamat malam Kak Al. Wih, gimana kabar, sehat ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, oke. Bang Arga, jadi jenengan kan komandan Banser nih, Ya, NO. Kenal nggak sama sosok Kiai Haji Hamim Djazuli? Kiai Hamim Djazuli Gusmi. Ya, Gusmi. Ya, sangat kenal. Sangat Salah kenal satu ya. idola saya. Oh, sama Kak. Sama Bang Arga ya. Jadi yang jenengan tahu nih Bang Arga, sosok Gusmi sendiri itu sosok yang gimana sih? Ya, bagi saya beliau adalah sosok yang karismatik, Ya. kemudian cerdas, humble, rendah Ya. hati, kemudian beliau adalah salah satu yang mewarisi karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, ini yang bikin istimewanya beliau. Ya. Kalau masyarakat awam itu kenalnya Gusmi itu Kiai nyentrik. Ya, Ya, sangat nyentrik. Karena gayanya beliau itu nggak kayak kiai pada umumnya, ya nggak sih? Betul. Karena Nah. beliau gimana tuh Bang Arga? Jadi begini, beliau Kiai Haji Hamim Djazuli itu memang dari kandungan itu sudah menjadi wali. Waktu masih di kandungan. Dikandung ibunya Rodliah itu, Nggih, punya Rodia. ceritanya itu memang sudah menjadi wali. Berarti memang Ada ayahnya dinasti beliau ya. juga kiai yang Iya, karismatik. Kiai Djazuli ya. Mbah Djazuli Usman, Djazuli Usman. beliau juga Peloso ya? Peloso. Al-Falah. Al-Falah. Oh. Nah, kalau Gusmi sendiri, kenapa menjadi wali yang begitu istimewa? Wali masdub yang tingkat kewaliannya sangat luar biasa. Yang pertama, kalau kita melihat dengan pandangan awam, itu kita pasti akan seudon. Bagaimana tidak, Gusmi beliau berdakwah, ya mohon maaf ya, di klub malam, Iya. kemudian Karaokean, karaoke, clubbing, perjudian dan dugem. sebagainya. Nah, tetapi di sini banyak riwayat yang mengatakan, yang pertama Gusmi waktu itu diajak minum. Nah, di botol ada sisa minuman. Ketika orangnya mengecek kok orang mabuk gitu. Kok tidak mabuk? Ternyata apa? Sudah menjadi air putih biasa. Nah, kemudian saat beliau minum, itu di bibir itu di kerongkongan itu sudah menjadi lautan, dibuang ke laut. Iya. Itu sangat luar Ada tuh biasa. ceritanya. Nah, ditambah lagi begini. Kalau kita sebagai, apalagi kita ya, itu kan kita sebagai masyarakat awam kalau melihat wanita-wanita yang cantik atau apa tidak tergoda, Gus. Iya. Nah, saya mendapat jawaban itu saat Dzikrul Ghafilin langsung di makamnya beliau di Tambak Mojo, Tambak Ngadi, Kediri. Iya. Waktu Dzikrul Ghafilin malam Jumat Kliwon rutinan. Karena saya Ada Dzikrul Ghafilin sama Dzikrul Lail ya? Nah, itu sama. Sejarahnya Dzikrul Lail, kemudian sekarang menjadi Dzikrul Ghafilin Jantiko Oke. Mantap. Nah, Jantiko Mantap. jadi begini, Bang Al. Gusmi, waktu saya penasaran, saya tanya sama salah seorang kiai, Pak Kiai loh, nek Gusmi ini kalau Gusmi itu melihat perempuan atau tidak pengen, orang seneng kan. Seksi. Nek aku seneng mesti. Nah, jawabannya begini, Gusmi melihat orang-orang seperti itu hanya tulang dan darah. Berarti sangat luar biasa. Dan itu saya sangat percaya ketika salah satu profesor mengatakan pernah diajak Gusmi, kemudian wanitanya itu dipinjam lah ya. Nah, itu setelah selesai
kurun waktu 2-3 jam mengatakan wanitanya ini malah menangis. Dinasihatin, dia dibayar, kemudian dinasihatin, disuwuk, didoain, dinasihatin lagi, disuwuk sampai mau bertobat. Nah, ini yang menjadi keistimewaan Gusmi. Tidak semua kiai kuat. Nah, cerita ini saya dapat riwayat dari beliau Kiai Haji Marzuki Mustamar, Ketua PWNU Bali, PWNU Jawa Timur. Itu yang sangat istimewa sejak kecil juga. Kalau kita melihat riwayatnya, karomah-karomah beliau sudah luar biasa. Waktu ngaji di Mbah Dalhar Magelang, Mbah Dalhar hanya mancing menggunakan kail, tapi nggak ada umpannya. Ketika ditanya Mbah Dalhar, sudah dapat atau belum? Wis oleh apa huruf kami? Nah kan seperti itu. Dan wali-wali yang luar biasa juga mengakui kehebatan Gusmi, maksudnya tingkat ketawaduan beliau, kedekatan beliau dengan Ilahi Robi sangat luar biasa. Di usia segitu hanya mancing di pondok, dan mondok nggak lama, hanya kisaran berapa bulan, ya, beliau mengambil ngilmunya ceritanya. Nah, ini Islam di Indonesia yang susah kita pahami, tapi memang nyata. Ya. Karena bagaimana kalau kita ngelihat dengan logika waras lah ya, logika waras tuh kayaknya nggak mungkin, tapi itu emang beneran ada. Nah itu hal-hal yang nggak terjangkau dengan akal sehat, dan itu nyata ada. Betul. Ya. Lah, maka dari itu Gusmi itu mengajarkan sesuatu yang sangat luar biasa bagi kita di kehidupan hari ini. Ketika kita melihat orang lain buruk, jangan melihat buruk. Contohnya Gusmi ada riwayat membawa botol miras ya. Ada kiai yang loh, putra kiai Gus kok seperti itu, akhlaknya kok seperti itu. Beliau hanya melihat dohir, cover. Padahal di batinnya Gusmi sudah tidak memperdulikan apa arti dunia. Tapi berapa ribu jiwa-jiwa yang diselamatkan oleh beliau. Nah ini menjadi salah satu ketauladanan yang penting sebagai uswatun hasanah yang luar biasa bagi saya. Nah ditambah lagi istri. Nah, garwa beliau Bunyai yang pertama memang Gusmi sudah mengetahui bukan jodoh saya. Oh ya, yang dijodohin ya. Jadi Gusmi dulu pernah dijodohin sama anaknya Kiai juga. Nah, putra cuman Kiai. Katanya ada riwayat yang mengatakan itu si perempuan ya cantik sih, cuman nggak pernah disentuh sama Gusmi sama sekali. Iya, singkat cerita Gusmi lebih memilih Ibu Nyai Lilik Suyati yang basicnya memang bukan dari putra kiai atau awam, tetapi Gusmi melihat dengan jiwa, bukan hanya dengan paras ataupun sanad orang tuanya siapa dan nah itu. Lah setelah menikah dengan Bu Nyai Lilik diriwayatkan itu 30 hari tidak keluar kamar dan Bu Nyai Lilik ini sudah hafal Al-Quran. Dibina langsung oleh Gusmi, dan setelah itu Gusmi mengembara. Tidak beda dengan kita, setahun pulang seminggu. Gusmi enggak, beliau pulang kalau hanya 1 tahun itu paling 1 kali, hanya 1 jam. Nah berarti hikmahnya itu mungkin kalau Gusmi oke sama perempuan yang sebelumnya, ya itu mungkin nggak akan kuat. Betul. Ya kan? Kalau kita telaah hikmahnya loh ya. Nah, jadi Bu Nyai Lilik itu emang beliau orang yang luar biasa. Mungkin bagi kacamata awam, ngopo toh Gusmi kok milah wong sing koyo ngono kuwi? Nah, ora kok karo anak kiai wae kan gitu. Tapi Gusmi tidak mulai itu. Gusmi memang memegang bendera perjuangan dari awal, dan perjuangan yang tidak semua kiai bisa melaksanakan. Bahkan Mbah Abdul Hamid Pasuruan juga mengakui kewalian beliau sejak muda. Nah, yang bikin kita terheran-heran, Gusmi mengembara, tidak membutuhkan uang, tetapi beliau juga jarang pulang. Dan itu merupakan tingkat kesabaran yang luar biasa bagi keluarga. Yang tambah unik, ketika beliau di Lirboyo, nyantri di Lirboyo hanya sebentar, tetapi pulang ditanya dengan abahnya kan dinas ngaji, harus ngaji kan, Mbah Kiai Jazuli Usman. Gusmi berbicara seperti ini, Bah, badai kitab yang mana?
biar saya ngajar. Itu usia masih di bawah 12 tahun mungkin. Berarti memang luar biasa. Meladuni mungkin ya. Karomahnya sejak kecil sangat luar biasa. Berarti Gusmi itu termasuk salah satu orang yang laduni. Iya, Ya, kalau karena kan kalau di logi kan belajarnya kapan? Ya kan? Betul. Yang bimbing siapa kan nggak tahu. Itu ada cerita juga ketika Punyai Rodiah masih hamil Gusmi. Itu baru melahirkan ya. Itu katanya yang saya tahu nih Kak Arga ya, Bang Arga ya. Kakinya Gusmi itu dijilatin sama macan. Jadi waktu itu kan zaman dulu ya, itu kan masih banyak macan, masih banyak harimau, masih banyak binatang buas lah. Betul. Jadi itu macan aja itu tunduk sama bayinya Gusmi. Iya. Itu beneran gak sih? Kalau dalam filosofi Nggih. Jawa ataupun filosofi Islam, Nggih. dunia ini ada 2 simbol. Mhm. Simbol naga itu kekuasaan. Oke. Nah, dan sebagainya itu memang naga simbolnya. Tetapi kalau harimau, otomatis simbol keilmuan yang sangat luar biasa. Kereng macan. Nah, itu ibarat kata udah Keilmuan sebagai kereng. tanda-tanda, Iya. kode bahwa beliau adalah orang besar, bukan sembarangan. Memang diutus oleh Ilahi Robi menjadi titah yang luar biasa. Ya, ada juga salah satu kiai nih yang mengatakan, setahu saya nih, ada seorang kiai yang tanya ke salah satu kiai, "Lah Gusmi itu gimana sih?" Oh, meneng. Ora usah bahas Gusmi. Seumpamane aku iki dipasrai Gusti Allah kon dadi Gusmi, aku ora bakal kuat. Jelas sangat Iya kan? tidak kuat. Nah ini yang Kak Arga tahu nih Bang Arga ya. Iya. Yang Bang Arga tahu tentang pandangan-pandangan kiai lain terhadap sosok Gusmi sendiri. Gimana itu? Kalau pada era saat itu, mungkin ya dalam kutip, kalau Kiai Dhohir hanya memandang kok putra Kiai seperti itu. Ya Gus dalam kok kutip, ngono ya? dalam kutip ya. Nah, tetapi Gusmi terlihat kewaliannya, kemanfaatnya untuk luas, bahwa apa yang beliau lakukan itu dipanen mendatang, dipanen di periode mendatang. Oke, oke. Bahwa yang dilakukan Gusmi sangat mulia. Ibarat kata, ini waktu dawuh-dawuh putra sulung, putra pembarapi Gusmi itu yang saya dengarkan, Gus Tajudin itu ngendika ketika adik-adiknya mau sunat, ada sabut serupet itu kan, waktu mau sunat didawuh Bunyai kon golek bapak, lah golek nang ndi, belum ada HP waktu itu. Lah beliau mengatakan teringat bahwa sang wali Allah dan kekasih-kekasih Tuhan itu paling suka Al-Fatihah. Nah, Gus Tajudin itu Al-Fatihah sampai 5.000 kali. Akhirnya dicari ke Tulungagung, kemudian adik pada sunat, pada sami sunat tanggal semene. Gusmi bilang, ojo tanggal kui. Nah, Gus Tajud kondur. Bunyai, Bu, ora oleh tanggal ini, ora iso. Nah, ibarat katakan kalau cewek apalagi ibu-ibuan jengkel ya. Iya. Wis bojo ora tau mulai. Ora tau mulai iki wis nyebar kabeh udah sound system wis siap. Nah, ini yang menjadi luar biasa. Ketika Gusmi di hari hanya pulang, ada kabar Mbah Jazuli Usman kundur. Suwargi. Nah, ini disitulah Gusmi ngendika dengan putra-putranya, iku sebabe ojo tanggal saiki. Intinya seperti itu. Nah, ini yang memang luar biasa. Beliau sebagai murid sekretaris Nabi Khidir kan, kalau diriwayatkan. Sekretaris. Apalagi kalau banyak kiai ngendika Gusmi niku altarnya di singgasana langit ketiga sampai hari ini. Itu sangat luar biasa. Oke, Bang, yang bisa menurut Bang Arga yang diwariskan Gusmi untuk generasi sekarang yang terlihat itu apa, Bang? Yang sangat terlihat itu adalah hari ini namanya pusaka. Pusaka kitab Dzikrul Ghafilin. Oh iya, Dzikrul Ghafilin. Nah, Gusmi itu dalam riwayatnya ngendika yang pertama gini, hidup sampai mati adalah kuliah tanpa bangku. Berarti ilmu dicari dengan pengalaman, itu satu. Kemudian yang kedua, bahwa Dzikrul Ghafilin ini adalah senjata pamungkas menghadapi tahun 2000 ke atas. Nah, waktu itu saya berpikir,
Kemudian saya resapi dan saya pelajari. Oh ya, akhirnya saya mendapatkan suatu jawaban. Pertama, Dzikrul Ghafilin isinya itu memang tawasul untuk wali-wali Allah semua, yang istimewa-istimewa lah. Oke. Kemudian Al-Fatihah juga minimal 100. Oke. Ada tahlilnya, ada ayat kursinya ada, kemudian apa itu namanya, Asmaul Husna ada, syair plus sholawat komplit di situ. Nah, ini yang menjadikan Dzikrul Ghafilin ini istimewa. Ditambah yang merangkup kemudian menulis kitab itu adalah Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, yang makamnya juga di sebelah beliau, Gusmi. Padahal Kiai Haji Ahmad Siddiq waktu itu juga lebih sepuh dari Gusmi. Beliau juga Roi Suriah PBNU, tetapi beliau juga hormat sama Gusmi. Nah, ini sangat luar biasa, keilmuan yang luar biasa. Dan memang ketika banyak yang mengamalkan Dzikrul Ghafilin, memang ada sebuah yang minimal ketenangan di dalam rasa, sebuah kemantapan. Nah, benar. Nah, oke, Bang Arga, kalau kita melihat sejarahnya Gusmi itu kan seolah-olah kayak unik lah ya, unik karena berbeda dengan kiai lain, metode dakwahnya, terus tingkah laku zahirnya dan lain-lain. Nah, menurut Bang Arga, teladan yang bisa kita ambil dari sosok Gusmi atau Kiai Haji Ahmad Mujadili apa, Bang? Nah, ilmu ini adalah namanya ilmu. Kalau kita niru teladan beliau suka ke dugem, sering ke diskotik kan nggak bisa itu. Kita jauh levelnya, ya kan? Kalau kita otomatis lah, Bang ya. Nah, kita menjeru nafsu lah, ya gak sih? Nah, yang bisa kita tiru gitu dari sosok Gusmi. Kalau kita mengagumi Gusmi, jangan hanya Gusmi, tapi sampai duriah-duriahnya. Karena jelas Gusmi juga memiliki putra-putra yang luar biasa, pejuang-pejuang Dzikrul yang mewarisi senjata pamungkas beliau kan. Nah, salah satu contoh ada Gus Tajud, ada Gus Sabut, Gus Robet, kemudian Gus Dewo, putra-putra beliau ya. Ning Tahta Alvina Pagelaran kan. Nah, yang sering kita ikuti kan biasanya kalau saya itu Dzikrul yang sering itu derek Gus Sabut. Nah, itu putra nomor 2 yang memang luar biasa. Putranya saja lemah, lembut, luar biasa tegas, kemudian humble, rendah hati. Bagi saya Gus Sabut ini adalah cerminan Gusmi. Nah, walaupun nggak bisa disamain sama Gusmi ya. Berbeda. One man, one style. Nah, itu kan. Tetapi di sisi lain bahwa Gus Sabut selalu mengajarkan bahwa Dzikrul Ghafilin ini memang senjata ampuh, mujarab, pemersatu dan juga obat. Yang beliau juga selalu mengaitkan dengan ayah bahwa Dzikrul adalah karya Gusmi. Makanya ketika mengamalkan Dzikrul, ingatlah dengan penciptanya. Nah, maksud saya tidak hanya klaim pribadi yang seperti itu. Itu yang saya tahu. Oke. Kalau kita lihat akhir-akhir ini viral juga kiai yang meniru metodenya Gusmi. Ada ya? Oh iya. Ya, Gus Miftah. Itu kan beliau juga dakwah di diskotik, dakwah di karena beliau Gus Miftah itu mengakui sendiri bahwa beliau itu mencontoh metode dakwahnya Gusmi. Karena tempat-tempat gelap seperti itu kalau nggak ada yang menerangi, terus ngandelin siapa lagi kan kayak gitu. Mungkin jadi Bang, terakhir kali nih sebelum kita tutup, pesan yang ingin disampaikan lah untuk ya warga muslimin muslimat gitu dalam pengalaman sejarah Gusmi ini, Bang. Kalau pesan saya simpel, hidup yang tidak dikaji tidak layak untuk dijalani. Itu kata-kata Sokrates. Hidup yang tidak digaji tidak layak untuk dijalani. Sokrates mengutip kata Sokrates. Oke, makasih banyak Bang Arga udah mampir ke Studio Mayer. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya dengan pembahasan lebih intens tentunya. Oke, makasih banyak Arga. Bang Arga. Stay here, Studio Mayer.